Warga desa, pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan, menimbulkan perseteruan. Adil mengatakan Kementerian Keuangan telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo pun akhirnya menanggapi tudingan tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, Justinus menyatakan keberatan dan menyayangkan munculnya pernyataan Adil. Warga desa, berikut ini adalah kronologi perseteruan Bupati Meranti versus Kementerian Keuangan. Bupati Meranti kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyatakan kecewa pada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal dana bagi hasil minyak di Kepulauan Meranti kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Menurut dia, Kepulauan Meranti memproduksi 8.000 barel minyak per hari, tetapi ia mengaku tidak pernah menerima rincian penerimaan daerah atas hasil sumber daya alam daerahnya. Meranti hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya karena DPH migas yang diterima minim. Adil sempat mengajak Kementerian Keuangan untuk berdiskusi soal hal itu. Namun dirinya merasa kecewa lantaran pihak Kementerian Keuangan malah menawarkan pertemuan secara virtual atau online. Bupati Meranti sebut pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial. Dalam video pendek itu, Adil terlihat beram dan menyebut pegawai di Kementerian Keuangan sebagai iblis karena hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti, tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Menurut Pak Bupati, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tidak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak, karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat. Bagaimana kami mau membangun rumah? Bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya? Demikian disampaikan oleh Adil. Adil juga menyinggung dampak dari pandemi COVID-19 terhadap wilayahnya. Salah satunya jumlah pengangguran yang mencapai 41.000 karena tidak bisa pergi ke Malaysia untuk bekerja. Staf Sus Sri Mulyani keberatan. Sebagai staf sus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Justinus keberatan dan menyayangkan munculnya pernyataan tersebut. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh tidak adil, karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Demikian yang dia sampaikan melalui video yang diunggah di akun Twitter pribadinya, @prastowo, pada hari Minggu 11 Desember 2022. Justinus menilai pernyataan Adil ngawur dan menyesatkan. Sebab Kementerian Keuangan justru sudah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Data itu untuk menentukan dana bagi hasil yang bukan hanya untuk daerah penghasil, tapi juga daerah sekitar untuk merasakan kemajuan bersama. Hal itu juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia kemudian merinci alokasi transfer ke daerah dan dana desa oleh Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2022. Ia menyebutkan kementeriannya telah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti yang sebesar 222 miliar rupiah. Kementerian Keuangan jelaskan dana bagi hasil. Prastowo menjelaskan, dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat setiap tahun menggunakan sebagian pendapatan negara, termasuk dari sektor minyak bumi dan gas, untuk anggaran transfer ke daerah. Ini juga sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing. Meskipun penerimaan negara dari sektor migas fluktuatif setiap tahun, pemerintah pusat tetap memastikan anggaran TKD selalu terjaga agar Pemda dapat melaksanakan tugas dalam pelaksanaan publik untuk memitigasi ketidakseimbangan vertikal, termasuk daerah penghasil migas. Pemerintah pusat mengalokasikan TKD melalui DPH dari migas secara transparan dan adil sesuai dengan undang-undang.
Di samping itu, pemerintah pusat menyalurkannya melalui program atau kegiatan oleh kementerian dan lembaga lewat APBN. Selain DPH, daerah penghasil migas menerima dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana insentif daerah atau DID, serta dana desa dengan alokasi TKD rata-rata mencapai 20% dari TKD nasional. Dia menilai angka itu cukup tinggi untuk pembangunan daerah. Di sisi lain, menurut dia, daerah penghasil migas masih memperoleh pendanaan dari PAD. Kementerian Keuangan meminta Bupati Meranti melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil, agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas. Demikian disampaikan Prastowo dalam akun Twitternya. Adil semestinya memperbaiki kinerjanya untuk memajukan daerah yang miskin, alih-alih menyampaikan pandangan yang tak berdasar dan tak sesuai mekanisme kelembagaan. Ia lalu menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang masih rendah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya yang semestinya bisa ditingkatkan. Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif. Justru pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Warga desa, kita berharap semoga perseteruan antara Kementerian Keuangan dengan Bupati Adil akan segera berakhir. Karena menurut hemat saya, tidak ada yang nanti diuntungkan dari perseteruan ini, baik Kementerian Keuangan maupun Bupati Adil. Yang terbaik adalah komunikasi di antara keduanya yang terus ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi keraguan Bupati Adil tentang dana bagi hasil yang seharusnya diterima oleh daerahnya bisa semakin jelas. Dan selanjutnya, Bupati Adil bisa membangun daerahnya sehingga kemiskinan yang ada di daerahnya bisa terus diperbaiki hingga menuju daerah Meranti yang lebih baik dan bebas dari kemiskinan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.